Bismillahirrahmanirrahim. Abul Aliyah tarjamatuhu wa makanatuhu fi tafsir. Huwa Abul Aliyah Rafi' ibn Mahran Ar-Riyahi maulahum. Abul Aliyah Rafi' ibn Mahran Ar-Riyahi maulahum. Ini budak juga Abul Aliyah dia. Namanya Rafi' ibn Mahran Ar-Riyahi maulahum. Adrakal jahiliyah. Adrakal jahiliyah. Artinya adrakal jahiliyah itu masih sempat bertemu dengan masa Rasulullah. Wa aslama ba'da wafatin Nabi bisanatain. Dan kemudian masuk Islam setelah wafatnya Nabi 2 tahun setelah Nabi wafat. Artinya beliau ini ya sudah hidup ketika Nabi masih hidup, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi, dan ketika tidak bertemu dengan Nabi beliau juga tidak masuk Islam gitu ya. Nah, jadi bedanya dengan ya akhwat, kalau ada seseorang masuk Islam, Nabi masih hidup tapi tidak bertemu dengan Nabi, namanya apa? Ya akhwat, ada orang masuk Islam seperti Uwais Al-Qarni, ya, masuk Islam di masa Nabi saat masih hidup, tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Itu termasuk sahabat tidak? Tabi'in. Apa namanya? Ada nama khusus enggak? Tabi'il kubra. Tabi'il kubra. Maaf bukan. Senior. Tabi'i muhadram. Namanya tabi'i muhadram. Ya, ifat nahada. Jadi tabi'i ya atau seseorang yang hidup di masa Rasul dan masuk Islam, ya, bukan hanya hidup tapi juga masuk Islam tapi tidak ketemu Nabi, itu namanya tabi'i muhadram. Ya. Tapi kalau ada orang yang masuk Islam di masa Nabi, bertemu dengan Nabi, namanya apa? Ya, akhwat. Sahabat. Ya, masuk Islam bertemu Nabi, sahabat, jelas. Masuk Islam di masa Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, itu tabi'i muhadram. Nah, Abu Aliyah ini tidak dua-duanya, ya. Jadi Abu Aliyah ini hidup di masa Nabi, iya. Ya, beliau hidup di masa Nabi, gitu. Ya, tapi juga tidak ketemu dengan Nabi. Hanya saja bedanya dengan tabi'i muhadram, beliau itu ketika Nabi masih hidup tidak masuk Islam atau belum masuk Islam. Nah, beda dengan Uwais. Uwais itu tidak bertemu Nabi, iya, tapi beliau sudah masuk Islam, ya, ketika Nabi masih hidup. Nah, Abu Aliyah ini tidak bertemu Nabi, hidup di masa Nabi, tapi juga belum masuk Islam. Makanya beliau termasuk disebut dengan adrakal jahiliyah. Jadi bisa jadi lebih tua dari beberapa sahabat yang muda. Tapi beliau termasuk tabi'in dengan kondisi yang tadi kita sebutkan. Aslama ba'da wafatin Nabi SAW bisanatain. Masuk Islam setelah 2 tahun Nabi wafat. Rawa'an Ali wa bin Mas'ud wa bin Abbas wa bin Umar wa Ubay ibn Ka'ab wa ghairihim. Nah, jadi dia termasuk mengambil ilmu juga ya dari Ibnu Abbas dari madrasah Mekah, kemudian dari Ibnu Mas'ud dari madrasah Irak, ya, atau Ali bin Abi Thalib dari madrasah Irak. Nah, tapi rupanya beliau banyak mengambil dari Ubay ibn Ka'ab, maka termasuk madrasah Madinah. Wa ghairuhum wa huwa min thiqatit tabi'in al-masyhurin bi tafsir. Ya, termasuk yang thiqat, ya, yang bisa diterima riwayatnya. Qala fi Ibnu Ma'in wa Abu Zur'ah, ini ulama-ulama ini ya yang memberikan penilaian si fulan thiqat, si fulan saduq, si fulan kadzab. Itu namanya ulama jarah wa ta'dil. Nah, ini kalian ingat-ingat namanya nih. Ya, ulama jarah wa ta'dil, misalnya Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim, ya. Termasuk Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni. Nah, itu semua disebut ulama jarh wa ta'dil, ya. Nah, mereka ini memberikan kesaksian bahwa Abu Aliyah termasuk thiqah, ya. Abu Aliyah termasuk thiqah, dan namanya siapa? Rafi' bin Mahran. Wa qala al-Lalikai mujma' ala thiqatihi. Bahkan semua ulama sepakat akan kethiqahannya. Nah, ini juga termasuk ulama yang memberi penilaian, ya, pada thiqahan rawi. Wa qala fihi al-Ajli. Nah, juga tabi'i thiqah, ya, min kibar tabi'in. Wa qad ajma'a alai ashabul kutub sittah. Nah, termasuk diriwayatkan hadis-hadisnya sebagai jalur periwayatan yang diterima oleh 6 ulama ahli hadis, ya. Bahkan yahfazul Qur'an wa yutqinuhu wa rawa qatada anhu annahu qala qara'tul Qur'an ba'da wafati nabiyyikum bi 10 sinin. Nah,
Nah, setelah dia masuk Islam, beliau kemudian membaca Al-Quran selama 10 tahun. Warwa Ma'mar an Hisham an Hafsah anhu annahu qala qara'tul Qur'an ala ahli Umar 3 marrat. Membaca Quran di masa Umar yang hidup selama 10 tahun itu 3 kali. Wa qala fihi Ibnu Abi Dawud laisa ahadun ba'da sahaba a'lamu bil qiraah min Abil Aliyah. Bahkan dia termasuk ahli dalam ilmu qiraat, ilmu tentang baca Al-Qur'an. Wa turwa an Ubay ibn Ka'ab nusrah kabira fi tafsir. Dan meriwayatkan ya dari Ubay bin Ka'ab nusrah kabira fi tafsir yarwiha Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi' ibn Anas an Abil Aliyah an Ubay. Jadi ada satu kitab nusrah ya, satu kitab manuskrip besar terkait dengan tafsir yang disandarkan kepada Ubay ibn Ka'ab yang salah satu jalurnya adalah dari Abil Aliyah ya. Wa qulna fi ma taqaddama inna hadzal isnad sahih. Nah, bagaimana kita sudah wa qulna fi ma taqaddama inna hadzal isnad sahih, yaitu isnad ini tadi isnad dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi ibn Anas, dari Abil Aliyah, dari Ubay. Jadi saat kita baca ya tentang mufassir sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab kan ada sekitar kalau tidak salah tiga jalur periwayatan ya, atau 5 jalur periwayatan yang masyhur dari Ubay bin Ka'ab, dan jalur periwayatan ini tadi Abu Ja'far Ar-Razi, Ar-Rabi ibn Anas, kemudian Abil Aliyah ke Ubay adalah jalur yang isnadnya sahih. Wa qulna aidan inna Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim akhraja min hadhihi nuskhah katsiran. Lalu kemudian riwayat dari Ubay bin Ka'ab tentang tafsir ya dari jalur Abul Aliyah dan seterusnya ini juga diambil oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan juga Ibnu Abi Hatim. Ya. Kama akhraja minha Al-Hakim fi Mustadrakihi, dan juga diambil oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, wal Imam Ahmad fi Musnad, ya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Bahkan wafatuhu sanata 90 minal hijrah ala arjil aqwal fi dzalika. Baik, nah ini Abul Aliyah ya dengan kedudukan di bidang tafsir dan kefiqahannya dalam riwayat yang tidak diragukan, bahkan sudah sampai level mujma' ala siqatihi.